Pemirsa, seorang istri nekat membakar suaminya gegara kesal karena suami kerap menggunakan narkoba dan bermain judi. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Informasi tersebut akan menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Puja Lestari, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti akun media sosial kami, baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV Bersatu menginspirasi. Sungguh malang nasib seorang bocah di Kecamatan Kroya, Indramayu, Jawa Barat. Ia menjadi penganiayaan oleh nenek buyutnya sendiri. AS, bocah 10 tahun, hanya bisa menahan rasa sakit saat sekujur tubuhnya disiram air panas. Akibatnya, hampir seluruh punggung AS melepuh. Ayah korban, Asmawi, menceritakan bahwa anaknya sejak kecil sudah tinggal bersama buyutnya. Namun setelah ia bercerai dengan istrinya, ia tak lagi bisa memantau kondisi sang anak selama tinggal di rumah buyutnya. Asmawi mengaku anaknya menjadi korban penganiayaan lantaran hal sepele. Korban hanya meminta nasi goreng. Tapi tiba-tiba pelaku yang saat itu memasak air langsung menyiramkan air panas ke korban. Tidak hanya itu, Asmawi juga mengungkapkan bahwa anaknya juga kerap dianiaya dengan dilempar piring hingga disundut obat nyamuk. Pas kronologinya katanya si anak mau minta makan nasi goreng. Nah, sedangkan si itu buyutnya sedang masak air. Terus lama-lama nggak tahu sih disiram air panas, dibantu lari keluar minta tolong sama orang. Sering mendapatkan kekerasan ini Pak? Sering dapat penganiayaan dari itu buyutnya, yang diselomot pakai obat nyamuk, yang ditunjukin ke sawah, ke solokan, sering dilemparin pakai piring, sering tetangganya pun sering lihat kejadian penyiksaan si ada yang tersebut itu. Sejak usia berapa disiksa tuh? Ya sejak kecil lah pertama di situ. Kalau sendiri pernah ngeliat nggak sebagai orang tua? Kalau saya sih nggak pernah ngeliat. Kalau saya sih setiap ada yang lapor ini anaknya digebukin sampai pada biru, ada yang ngirim fotonya kayak gitu. Kan tinggalnya di sana, kan saya nggak tahu bahwa anak itu digebukin atau tidaknya, saya nggak tahu. Usai kejadian, Asmawi tak lagi mengizinkan anaknya kembali ke rumah istrinya karena khawatir akan anaknya kembali dianiaya. Ia juga langsung mendapat perawatan intensif di rumah ayahnya. Korban juga mendapat pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia agar tidak mengalami trauma. Penganiayaan terhadap anak di bawah umur juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Mirisnya, kali ini korban merupakan balita yang masih berusia 2 tahun. Lagi-lagi pelaku merupakan orang terdekat korban sendiri, yaitu kekasih ibunya. Penganiayaan ini terjadi pada 13 Februari 2024 di kawasan Kutisari Utara 5, Surabaya. Ibu korban saat itu sudah pisah ranjang dengan suaminya. Peristiwa itu terjadi saat ibu korban pergi untuk memenuhi panggilan kerja di Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian ia menitipkan anak ketiganya yang masih berusia 2 tahun kepada pelaku SRH berusia 27 tahun yang tinggal di indekosnya. Usai pulang, ibu korban kembali menghampiri anaknya di indekos. Saat itu anaknya sedang tidur bersama SRH dalam kondisi terbaring di sebelahnya. Namun saat dibangunkan, anaknya tidak merespon dan kondisi tubuhnya dingin.
Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono menjelaskan, awalnya pelaku tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah diperiksa, terungkap bahwa penganiayaan sudah dilakukan berkali-kali. Motif pelaku adalah karena emosi, korban sering buang air. Nangis, rewel, pupuk berkali-kali karena dia harus mengganti pokok ya. Ada dia. Kami masih dalami karena tadi yang aku sampaikan sebelumnya si SA pernah mendapati kondisi si anak ini ada luka lubang seperti bekas jepitan dan juga pernah ada luka di dahinya. Polisi langsung menetapkan pelaku sebagai tersangka. Penyidik pun menjerat tersangka dengan pasal berlapis dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Si korban ini bermain internet di warnet, kemudian didatangi oleh istrinya dengan membawa bensin yang memang sudah dipersiapkan. Begitu ketemu dengan suaminya, disiramkan dan kemudian dimakan. Sungguh tega, seorang istri membakar suaminya hidup-hidup hingga tewas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hisham Suryamai nekat membakar suaminya di salah satu warnet di kawasan Jalan Limau Manis, Dusun 5, Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Peristiwa naas ini terjadi pada 2 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 sore. Saat itu pelaku bersama adik iparnya mendatangi korban di salah satu warnet yang ada di kawasan Jalan Limau Manis, Deli Serdang. Entah apa yang terjadi, korban dan pelaku terlibat cekcok mulut di warnet tersebut. Usai cekcok, istri bersama adik iparnya pun pergi meninggalkan korban, kemudian kembali mendatangi korban dengan seorang diri sambil membawa 1 botol bensin. Tanpa basa-basi, pelaku kemudian menyiramkan bensin ke tubuh korban dan membakarnya dengan menggunakan korek api. Pelaku kabur meninggalkan lokasi kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke abang iparnya. Mengetahui hal tersebut, abang kandung korban datang ke lokasi dan melihat kondisi korban sudah tak berdaya. Kondisi korban yang sudah dalam kondisi kritis dibantu warga sekitar dibawa ke RSUD Lubuk Pakam, Deli Serdang. Setelah 6 hari menjalani perawatan medis, korban meninggal dunia. Pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polres Deli Serdang pada Jumat 9 Februari lalu, tepatnya pada malam hari, usai mengetahui suaminya Curti meninggal dunia akibat perbuatannya. Warnet ini ada di dekat apa? Berapa jaraknya rumah tempat kalian tinggal ke warnet itu? Lumayan jauh lah. Kalau berapa meter saya kurang tahu. Kalian tinggalnya sama Mertua. mertua. Di mana rumah mertua? Di Pasar 15 Medan Sinembah. Dusun 5 ya? Dusun 6. Dusun 6.
Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan, motif istri nekat bakar suaminya sendiri karena kesal. Korban kerap berjudi dan memakai narkoba. Bahkan dari pengakuan pelaku, ia kerap dianiaya oleh korban. Jadi pelaku istrinya sendiri itu juga sesaat setelah kejadian sudah kita amankan dan saat ini dalam proses penyidikan. Untuk motifnya apa sih Pak? Sebenarnya kalau informasi yang diterima Motifnya masih kita dalami, tetapi dari informasi awal yang kita terima bahwa kronologisnya itu si korban ini bermain internet di warnet, kemudian didatangi oleh istrinya dengan membawa bensin yang memang sudah dipersiapkan. Begitu ketemu dengan suaminya, disiramkan dan kemudian dibakar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Mapolresta Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara.